Kamu lebih kuat sedikit. Ah ah ah. Sial. Menyeberang ke sini tapi bahkan tidak memberiku mimpi indah untuk diselesaikan. Malahan ditempelin page 18. Xiao yang cepat keluar. Hei. Suweidong tidak hanya merebut pacarku. Sekarang kamu juga mau aku yang pergi ke desa menggantikannya. Bro, aku benar-benar tidak bisa pergi ke desa. Chunhua sudah hamil. Kami sedang buru-buru menikah. Kamu berdua, kalau berani, ucapkan lagi. Ya, Siang Yang. Kalau kamu nggak mau ke desa, kita nggak akan pergi. Kalau perlu, aku nggak mau lagi jadi wakil direktur. Kalau nggak mau, nggak apa-apa. Rumahku habis 5.000 buat bantu naikkan kamu lewat koneksi. Bayar dulu. Lalu cerai. Lao Chen. Aku juga tidak akan menyulitimu. Ini giliranmu memilih. Siapa yang akan pergi menikah? Pilih saja. Aku tidak akan campur tangan. Siang Yang. Haha. Adikmu ya? Sejak kecil dia dimanjakan banget. Lihat nih. Sekarang mau menikahkan. Lihat, kan? Mengerti. Aku pergi. Aku pergi. Sampai tengah malam. Di dunia ini, aku sudah berusia 18 tahun. Sial, jadi sampah seumur hidup lagi. Tidak. Selamat, pemilik sudah berusia 18 tahun. Anda dapat mengumpulkan poin reputasi untuk menarik keterampilan dan barang di toko reputasi. Toko reputasi. Reputasi pemilik saat ini 100. Apakah ingin menarik barang dan keterampilan berikut? Ya, tarik. Warisan pengobatan Tiongkok tingkat dokter. Bagus sekali, sekarang aku memilikinya. Di zaman ini, akhirnya aku memiliki dasar untuk bertahan hidup. Dengan warisan sang dewa pengobatan, aku akan menghancurkan dunia yang bobrok ini. Selamat datang di regu produksi Desa Linjiawan. Saya adalah ketua regu desa kita, Lin Gaizu. Selanjutnya akan saya panggil Sue Weibing. Hai, Cheng Xiangyang, Gao Maosheng. Hadir, Liu Zaodi. Hadir. Desa kita menerapkan sistem poin bersama. Pada dasarnya, poin penuh setiap hari adalah 10 poin. Kalau kerja tidak baik, tentu tidak akan dapat poin penuh. Kalau ada yang tidak jelas, bisa langsung tanya saya. Saya punya sistem. Tinggal bersama semua orang tidak nyaman. Kepala regu, saya ingin bertanya. Apakah bisa mengajukan permohonan untuk tanah rumah? Atau membeli rumah orang lain? Apakah kamu ingin tinggal sendiri? Hahaha. Kamu bukan penduduk Linjiawan kami. Sebaiknya beli saja halaman orang lain. Lalu saya yang jadi penjamin. Hei. Terima kasih, ketua tim. Tolong lihat siapa yang punya halaman kosong. Ketua tim. Hei, ketua tim. Pelan-pelan. Ada yang digigit ular. Ibu Liu digigit ular. Waktu saya sampai, dia sudah masuk dan tidak keluar lagi. Bagaimana ini? Gimana nih? Jangan panik. Pelan-pelan ngomong, aku mau pikir dulu. Di tim kita nggak ada dokter desa.
Naik kereta sapi ke kota kabupaten paling cepat 3 jam. Aduh, gimana nih? Aduh. Kapten besar bisa nggak aku coba? Aku dari kecil belajar kedokteran sama ayahku. Benar? Benar? Ya. Kalau begitu, cepatlah. Duduk, duduk, cocok buat dicoba. Apakah warisan pengobatan tradisional tingkat dewa ini benar-benar berguna? Aduh, aku pergi. Tak tahu lagi, kira ini obat penenang. Ular ini sudah dipukul mati. Masih bisa dibedakan gak? Ular 5 langkah. Aduh, ular 5 langkah. Itu beracun sekali. Ini, bisa disembuhkan gak? Ayo, jangan panik. Saya pergi untuk melihat situasinya. Ham. Masih baik, racunnya tidak menyebar. Ibu, tolong ambilkan saya sepotong kain bersih. Pergi. Kakak, saya harus menghisap darah beracun ini terlebih dahulu. Sudah selesai. Cepat. Untuk berjaga-jaga, kita harus terus menyuntikkan serum antivenom. Aduh. Chen Zikyu. Terima kasih banyak. Tidak seberapa. Xiao Chen, keahlian medismu luar biasa. Hahaha. Xiao Chen, bahkan bisa menyembuhkan racun ular ini. Apa masih ada yang tidak kamu bisa? Selamat kepada tuan rumah atas penyembuhan pasien keracunan ringan, Janda Liu. Mendapatkan 50 poin reputasi. Lin Gaizu sangat mengakui keahlian medismu. Nyonya Wang sangat menghargai tambahan Z2 darimu. Reputasi bertambah 2. Mereka merasa berterima kasih padamu. Reputasi bertambah 10. Reputasi tuan rumah saat ini 201. Hei, Chen Ziking. Kamu mau pergi sekarang? Kakak ipar, kamu istirahat yang baik ya. Besok aku akan datang lagi. Oh iya. Dia baru saja sampai di pos jaga. Koper belum disusun dengan baik. Chen kecil. Mengobati racun dapat 100 reputasi. Bertanggung jawab pada janda cantik. Transaksi ini tidak merugikan. Tunggu sampai membeli halaman. Saya akan membawa Anda ke komune untuk mengatur pekerjaan. Baik, ayo pergi. Kepala Kang. Bukankah ini wanita yang ada dalam mimpi musim semi saya? Tentu saja bisa, tetapi tidak bisa terburu-buru untuk menyembuhkan secara menyeluruh. Saya akan memberikan resep untuk Anda terlebih dahulu. Anda harus minum selama sebulan. Kemudian aku akan suntikan beberapa jarum lagi, agar wajahmu tampak berseri-seri. Oke. Cepat tulis ya. Aku segera pergi ambil obat. Kamu minum sesuai resep ini selama 1 bulan. Dalam beberapa hari, tubuhmu akan merasa lebih segar dan lembab. Jangan khawatir ya. Semua ini normal. Terima kasih, Komandan Xiao Chen. Kalau penyakit kakak sembuh, urusanmu adalah urusanku. Baik, aku akan membawa kalian ke puskesmas. Proses selanjutnya harus bertemu dengan Direktur Shieki untuk berdiskusi. Baik, ayo. Direktur Xie, ini adalah rekan Chen Xiangyang. Rekan Chen Xiangyang, saya perlu melakukan serangkaian evaluasi terhadapmu. Kamu tidak keberatan, kan? Tentu saja, Direktur Xie. Ini adalah lembar ujian. Kamu tinggal jawab di sini. Nilainya harus di atas 80. Nah, saya akan membawa Kapten Lin keluar untuk urusan sebentar. Baiklah. Saya memiliki warisan pengobatan Tiongkok tingkat dewa. Soal ini di mata saya. Sama mudahnya seperti lembar ujian taman kanak-kanak. Kalau tidak, beberapa soal harus lebih rendah hati. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru.
Ini terkait dengan posisi dan hati nurani kamu. Dan juga terkait uang. Kalau begitu, aku harus menjawab dengan baik. Pak Kapten Lin, kenapa kamu datang? Datanglah. Sepertinya si pemuda ini adalah salah satu dari yang dulu dikirim ke kalian sebagai pemuda desa. Nama apa ya? Aku lupa. Halo Kepala Stasiun Kang. Nama saya Chen Xiangyang. Ah iya. Rekan kecil Chen. Kalian berdua ini apa? Begini, kecil Chen ini. Sejak kecil belajar kedokteran dari ayahnya. Saya pikir biar kecil Chen coba jadi dokter desa. Jadi nanti, kalau ada yang tidak enak badan, jadi tidak perlu jauh-jauh. Pergi ke komune. Tuan Xiao Chen. Kamu bisa berobat, kenapa masih ke desa? Ayahku adalah wakil direktur rumah sakit. Di rumah ada satu kuota untuk ke desa. Jadi, aku mengerti, tapi tidak tahu tentang kemampuanmu. Kepala Kang seperti itu. Bagaimana kalau aku periksa nadi kamu dulu? Boleh saja. Kapten, bagaimana kalau Anda keluar dulu menunggu? Saya akan jelaskan secara rinci kepada Kepala Stasiun Kang. Baiklah. Kalau kalian butuh saya panggil. Hehehe. Apakah ada yang salah dengan Xiao Chen? Kepala Stasiun Kang. Apakah akhir-akhir ini menstruasimu tidak teratur? Hanya datang sekali setiap kuartal. Dan sudah lama tidak mengirim sesuatu. Ini. Jangan tertawa padaku. Suamiku sudah meninggal 3 tahun lalu. Lalu apa lagi? Diagnosa tangrulan padamu benar-benar meyakinkan. Nilai kematian bertambah 200. Nilai kematian tersisa saat ini 740. Kamar kosong dalam waktu lama juga tidak baik. Akan menyebabkan gangguan endokrin. Tuan Xiao Chen. Apakah penyakit saya ini akan berdampak? Penuaan ovarium dini. Parahnya bisa menyebabkan menopause. Bahkan bisa mempercepat penuaan. Xiao Chen, kamu harus bantu kakak ya. Hei, Kepala 11. Sudah menjawab semuanya. 20 menit sudah begitu cepat ya? Ternyata semua jawabannya benar. Yang terpenting dalam pengobatan Tiongkok adalah akumulasi pengalaman. Anak muda seperti dia, bagaimana bisa memiliki pemahaman yang begitu mendalam? Dengan kecerdasanmu, menjadi dokter desa itu benar-benar membuang bakat. Apakah kamu tidak ingin mempertimbangkan untuk praktik di puskesmas kita? Terima kasih banyak atas niat baik direktur. Tapi saya adalah seorang pemuda yang berpengalaman. Saya ingin memanfaatkan pengetahuan saya untuk melakukan lebih banyak hal bagi warga desa Linjiawan. Bagus. Sekarang, tidak banyak pemuda seperti kamu. Karena kamu sudah memutuskan. Saya tidak akan memaksakan lagi. Semoga kamu tidak melupakan niat awalmu. Terima kasih, Direktur. Apakah Xiao Chen sudah lulus? Lulus ujian, lebih hebat dariku. Aku sudah menandatangani capnya. Mulai sekarang, Comrade Chen Xiangyang akan menjadi bagian dari struktur kami di klinik kesehatan. Pegawai tingkat 8. Apakah itu agak rendah? Tidak bisa lebih tinggi lagi. Kalau lebih tinggi, orang lain akan tahu dan merasa tidak adil. Akan ada ketidakseimbangan di dalam hati mereka. Dengan kemampuan kecil Chen, penilaian tahunan ini, bukankah lebih mudah dan santai jika kita jalani langkah demi langkah? Kalau nanti ada yang perlu dibantu di puskesmas kecil ini, Xiao Chen, jangan tolak ya. Selama aku bisa membantu. Kepala kesehatan, beritahu aku kapan saja. Direktur Su, tolong lihat ini. Sudah kambuh lagi. Aku tidak pernah menganggapnya serius. Apakah resep ini bisa dipakai? Ini resep dari siapa yang memberimu? Bisa dikombinasikan seperti ini lagi. Ini resep dari siapa yang memberimu sebenarnya? Diberikan oleh Xiao Chen. Oh. Wow. Aduh. Sepertinya aku masih meremehkan dia. Hanya berdasarkan resep ini, dia jauh lebih hebat daripada dokter-dokter tua di rumah sakit kabupaten. Sulit membayangkan dia belum genap 20 tahun. Shieki sangat terkejut dengan resep yang kamu berikan. Nilai reputasi bertambah 200. Nilai reputasi saat ini 542. Sepertinya nilai reputasi ada hubungannya dengan status orang ini.
Ayo pergi. Lao Chen, kamu mau pergi ya? Rumahnya sudah dibeli. Halamannya juga sudah dibersihkan. Kalau begitu, aku pergi dulu ya. Di rumah masih banyak barang yang belum dibereskan. Hanya punya sedikit uang saja. Belum tentu bisa tinggal bersama kami. Aku rasa nanti di sekolah. Siapa yang akan membantunya? Biarkan dia sendiri yang mencari jalan nanti. Akhirnya di zaman ini punya rumah sendiri. Siapa itu? Dr. Chen, sudah tidur. Ini aku, ipar perempuan keluarga Liu. Ternyata itu janda muda di ujung desa. Ipar, kenapa datang malam-malam begini? Aku lihat lampu di rumahmu menyala, jadi mampir lihat-lihat. Bukankah kalian baru pindah? Masih kurang sana-sini. Aku buatkan kamu beberapa roti kukus. Juga ambilkan beberapa telur. Saudari ipar. Ini merepotkanmu sekali. Tidak merepotkan. Tetangga satu lingkungan. Saling membantu itu kewajiban. Maaf ya, saudari ipar. Aku tadi tidak sengaja. Aku memang ceroboh. Apakah aku membuatmu sakit? Tidak apa-apa, kakak ipar, kamu hanya perlu berhati-hati sendiri. Liu Yulan padamu. Merasa sangat suka. Nilai reputasi bertambah 100. Reputasi tersisa tuan rumah saat ini 842. Ingat untuk segera makannya. Kalau aku sudah kenyang, baru bilang padaku lagi. Zhenbai. Hehehe. Dia pegangan tangannya begitu kuat. Hei. Semua anggota tim di Linjiawan, perhatikan. Klinik kesehatan di Linjiawan resmi didirikan hari ini. Dengan saudara Chen Xiangyang sebagai dokter. Mulai sekarang, kalau ada yang sakit kepala atau demam, bisa langsung datang ke klinik di halaman besar untuk ambil obat. Mengobati penyakit. Tidak perlu lagi jalan jauh. Aduh. Ini kabar yang sangat baik, desa kita. Sekarang ada klinik kesehatan. Chen Ziqing jadi dokter. Dia bisa melakukannya. Aduh. Pas banget, aku sudah sakit pinggang beberapa hari ini. Ayo jalan. Jalan. Kita juga pergi. Kita juga pergi jalan-jalan. Dengar, tidak ada orang yang jadi dokter. Kita masih harus di sini, membelakangi tanah, menghadap langit, mengumpulkan poin kerja. Nanti dia tidak perlu melakukan apa-apa lagi. Setiap hari saya mendapatkan 10 poin kerja. Di akhir bulan masih ada uang tunai. Sialan. Itu kan cuma bergantung pada ayahnya. Siapa yang bilang tidak? Kamu pikir hal baik seperti ini bisa jatuh ke tangannya? Tunggu saja. Menjadi dokter kaki itu gampang. Lihat berapa lama kamu bisa bangga. Reputasi bertambah, reputasi bertambah 2. Reputasi bertambah 10. Hehe. Aduh, enak banget ini. Gak perlu ngapa-ngapain. Reputasi langsung naik sendiri. Kayak dapat gratisan. Hehe, Dokter Chen kecil. Yo. Nyonya Wang. Ayo, cepat duduk. Dokter Chen kecil. Saya sepertinya demam tinggi. Seluruh tubuh saya tidak enak. Bisakah Anda memeriksanya untuk saya? Ayo. Berikan tanganmu padaku. Aduh. Ibu Wang, tidak ada masalah besar di sini. Hanya terkena angin dingin sedikit. Dan sedikit terlalu terburu-buru. Saya akan beri Anda obat. Lalu suntikan 1 kali lagi. Nanti cepat sembuh. Apakah mahal? Berapa harganya? Ini adalah pelayanan koperasi. Minum obat dan suntikan tidak dipungut biaya. Tidak perlu bayar. Aduh. Terima kasih Dokter Xiao Chen. Terima kasih ya, Dokter Xiao Chen. Benar-benar menyelamatkan hidupku. Berhasil mengobati demam. Reputasi Z20. Nyonya Wang sangat berterima kasih dari hati. Reputasi A10.
Meskipun konsultasi tidak menghasilkan uang. Dalam satu pagi, reputasi meningkat lebih dari 1000. Hehe. Ah, Chen Ziqing. Lihat siapa yang datang. Sister Lan, silakan duduk. Saya akan memeriksa nadi Anda terlebih dahulu. Nadi Anda sudah jauh lebih stabil. Sister Lan, sepertinya Anda sudah mendengarkan saran saya. Anda sudah minum obat tepat waktu. Sekarang bagaimana perasaan Anda? Xiao Chen, resepmu ini sangat efektif. Aku baru makan selama 3 hari dan sudah merasakan hasilnya. Tapi obat dalam resep ini memang agak mahal. Ada alasan mengapa mahal. Penyakitmu ini perlu obat yang kuat untuk sembuh total. Mengerti? Sister Lan, silakan lepas pakaian dan berbaring di tempat tidur. Apakah harus dilepas? Akupunktur titik tidak bisa sembarangan. Jika melalui pakaian, tidak bisa tepat dalam menentukan titik. Efeknya akan sangat berkurang. Saya seorang dokter. Mataku hanya untuk pasien dan kesehatan. Tidak. Celananya juga harus dilepas. Santai, jangan tegang. Aku akan mulai mengalami distorsi. Aku akan menggunakan teknikku untuk membantu sedikit. Akan lebih efektif. Apakah terasa membengkak atau panas? Panas. Ada aliran panas yang mengalir ke bawah. Tidak apa-apa. Ini menunjukkan bahwa efek obat sudah mulai bekerja. Sirkulasi darahmu sudah lancar. Jangan khawatir. Selamat, pemilik berhasil diobati. Pasien Kang Rulan mengalami menopause ovarium dini yang parah. Poin reputasi A100. Kang Rulan sangat berterima kasih. Poin reputasi Z200. Xiao Chen, jadi sekarang saya sudah sembuh. Sudah cukup. Kadar hormonmu akan perlahan kembali stabil. Dokter Xiao Chen. Kalian. Maaf, saya tidak tahu ada orang lain di dalam. Saya pergi dulu. Hei. Masih bengong apa? Kenapa tidak buru-buru keluar dan jelaskan? Lihat betapa tersiksanya orang lain. Kak Lan adalah menantu tetangga saya. Suaminya meninggal dunia lebih awal. Biasanya dia orangnya cukup baik hati. Dia sangat memperhatikan saya. Hanya tetangga biasa. Hanya orang yang baik hati. Saya melihat tatapannya. Tidak seperti tatapan kepada tetangga biasa. Dokter Xiao Chen muda dan berbakat. Penampilannya lagi tampan. Memang wajar disukai orang. Atau mungkin Dokter Xiao Chen suka yang penuh semangat dan proaktif seperti ini. Yang peduli dan penyayang, Kak Lan. Apakah kamu? Apakah Kak Lan ingin membantu aku mendapatkan izin kerja dan mengangkut batu bara? Aku masih muda. Untuk saat ini, aku belum berencana memikirkan hal itu. Saya mengerti. Saya punya seorang mantan kepala pabrik. Sudah mengalami paraplegia tinggi selama bertahun-tahun. Berobat dan mencari pengobatan tidak ada yang berhasil. Apakah kamu yakin? Kondisi pasien harus dianalisis secara spesifik. Nanti kamu bisa membawanya ke sini agar saya bisa melihatnya. Baik, saya mengerti. Kalau begitu, saya pergi dulu. Oh.
Masih bengong buat apa? Cepat datang ke sini. Oh, aduh, aku benar-benar kangen pria sampai gila. 想疯了。 Ah, Dokter Xiao Tian. Sudah tidur. Ini aku, saudari ipar. Sudah larut malam, datang cari aku buat apa? Kakak, sudah larut malam, ini. Dokter Xiao Chen. Dada saya tiba-tiba terasa sakit seperti ditusuk. Tolong periksa saya dengan baik. Ah, kakak. Ada banyak penyebab sakit dada. Jangan panik dulu ya. Saya akan periksa nadi kamu. Tolong periksa saya dengan baik. Ah. Siapa wanita yang pergi ke ruang kesehatan hari ini? Kalian kenapa? Itu pasien saya. Saya seorang dokter. Di mata saya hanya ada pasien dan kesehatan. Bagian dalam tidak ada masalah. Apakah baru-baru ini mengalami cedera luar? Bukan kamu. Malam itu. Lihat betapa ringan ini. Saya. Kenapa kekuatan tanganmu begitu besar? Lihat, mereka masih ada bekasnya di atas. Dokter Xiao Chen. Kenapa kamu tidak berani melihatku? Bukankah kamu bilang di matamu hanya ada pasien dan kesehatan? HMPH. Dokter Xiao Chen. Aku sangat sakit, tolong bantu aku. Sepertinya hari ini dia tidak akan pergi kalau tidak diobati. Sakit. Aku akan mengurutnya agar tidak sakit lagi. Aduh, jangan lihat aku seperti itu. Aku adalah seorang dokter. Di mataku, hanya ada pasien. Aku sedang mengobatimu. Kenapa keras banget sih? Aduh, kamu menyebalkan. Jangan tertawa-tawa. HMPH. Halo, kepala kantor Kang. Angin apa yang membawamu ke sini hari ini? Kepala Wei, aku tahu ada seorang dokter yang sangat hebat dalam bidang pengobatan. Aku sedang memikirkan, mungkin bisa membawanya untuk melihat direktur tua. Keadaan kakek yang berobat dengan pengobatan tradisional. Banyak ahli di luar negeri tidak bisa berbuat apa-apa. Apakah pengobatan tradisional bisa membantu? Wan Qing baru saja kembali dari belajar di luar negeri. Dia belak-belakan. Jangan tersinggung ya. Kang, saya tahu niatmu baik. Tapi untuk keadaan ayah saya seperti ini, bahkan rumah sakit di ibu kota pun tidak bisa membantu. Saya mewakili ayah saya mengucapkan terima kasih padamu. Kalau bukan karena kamu benar-benar punya kemampuan, saya juga tidak akan sengaja mencarimu. Jika kamu benar-benar khawatir, kamu bisa coba sendiri dulu. Kamu ada waktu sore ini? Kalau ada waktu, saya akan menemanimu. Oke. Aku juga mau ikut. Kamu di rumah menemani kakek jalan-jalan. Wei Yaohui agak meragukan kemampuan medismu. Reputasi bertambah 200. Siapa Wei Yaohui? Reputasi langsung naik sebanyak ini. Yo Lanjie, kenapa datang? Pemimpin ini adalah Xiao Chen. Aku perkenalkan padamu. Ini adalah kepala pabrik kita, Wei. Rekan Wei Yaohui. Dia datang untuk memeriksamu. Ternyata dia. Selamat pagi, kepala pabrik Wei. Kalau begitu, kalian dulu ngobrol saja. Aku mau cari Kapten Lin untuk tahu kondisi terakhir. Oh, kepala pabrik Wei datang. Silakan duduk, saya mau memeriksa nadi Anda dulu. Pak Wei, kondisi ini pasti sudah bertahun-tahun, kan? Apakah setiap kali setelah berhubungan intim Anda berkeringat deras? Keesokan harinya pinggang dan punggung terasa pegal. Tidak bertenaga. Rekan Xiao Chen, Anda bisa melihat itu semua.
Wei Yaohui terkejut dan yakin dengan diagnosis Anda. Nilai reputasi bertambah 500. Apakah kondisi seperti ini parah dan tidak bisa disembuhkan? Bisa disembuhkan? Kondisi Anda termasuk kekurangan esensi ginjal. Memang butuh sedikit waktu untuk diobati. Saya akan memberikan resep untuk Anda. Ambil obat sesuai resep. Minum sekali pagi dan sekali malam. Pastikan untuk masuk rumah sakit. Baiklah. Kalau begitu, terima kasih banyak. Baiklah. Haha. Oh iya, kawan Xiao Chen. Saya dengar dari kepala stasiun Kang, mungkin kamu bisa membantu melihat kondisi ayah saya. Apakah kepala stasiun Wei bisa menyembuhkan? Tergantung pada kondisi spesifik pasien. Kalau begitu, sekarang ikut saya. Pulang sebentar. Baik. Kakek dan yang lainnya sudah datang. Wah, Xiaolan sudah datangnya. Saudara muda ini adalah kepala pabrik lama. Ini adalah saudara Chen Xiangyang, seorang dokter yang sangat terampil. Saya membawanya untuk memeriksa Anda. Oh, haha. Saudara muda yang begitu muda ya. Kakek, biarkan dokter Chen memeriksa Anda saja. Saya juga pernah mendengar beberapa teori pengobatan Tiongkok di luar negeri. Kebetulan bisa belajar sedikit. Terima kasih ya, Xiao Chen. Pemimpin lama, saya akan periksa nadinya dulu. Silakan diperiksa saja. Pak Tua, ini berarti tidak percaya sama saya ya? Tidak apa-apa, biar fakta yang berbicara. Hei, kawan lama. Jangan buat diri sendiri susah. Tulang tua ini. Para ahli senior di ibu kota semua menggelengkan kepala. Direktur Wei, kita sebaiknya keluar bicara saja. Oh, baik. Bagaimana? Sebenarnya, saya tidak menyarankan untuk melanjutkan pengobatan. Nenek sudah cukup tua sekarang. Ditambah lagi dengan penyakit dalam yang sudah lama diderita. Saling menghambat. Memaksa dia untuk diobati hanya akan membuatnya semakin menderita. Tidak mungkin kakek hanya lumpuh saja. Bagaimana bisa? Dr. Chen, apakah Anda mungkin salah diagnosis? Laporan pemeriksaan Dr. Barat. Nona Wei, saya mengerti perasaanmu. Tapi penampilan tidak akan berbohong. Penampilan sang kakek saat ini sudah sangat lemah dan hampir habis tenaga. Memaksa dia untuk terus hidup hanya akan membuatnya semakin menderita. Kamu. Apakah Xiao Chen benar-benar tidak punya cara sama sekali? Kepala Wei. Yang bisa saya lakukan sekarang adalah memberikan resep untuk perawatan. Ambil obat sesuai resep. Minum 1 mangkuk pagi dan malam. Untuk mengurangi rasa sakitnya sebanyak mungkin. Agar dia bisa menjalani waktu terakhirnya dengan tenang. Saya mengerti. Terima kasih, Xiao Chen. Ikuti saja apa yang kamu katakan. Fiar Hui berterima kasih atas keterbukaanmu. Nilai reputasi bertambah 500. Nilai reputasi host saat ini tersisa 4.518. Kepala stasiun Pang, terima kasih atas kerja kerasmu. Tolong antar aku. Xiao Chen, tenang saja. Santai saja menemani kepala pabrik tua. Ayo kita pergi. Wahaha. Sister Lan, hati-hati. Lan. Sister, hati-hati. Maaf ya, Sister Lan. Tidak apa-apa. Maafkan saya. Saya tadi hanya sesaat. Hari ini aku harus berterima kasih padamu. Kepala pabrik Wei itu memang kamu yang perkenalkan, kan? Gak usah sungkan. Aku cuma ngomong jujur saja. Kamu memang benar-benar punya kemampuan. Terima kasih ya hari ini. Kalau begitu aku pamit dulu. Oke. Setelah bayar uang kali ini, jangan berharap lagi. Seluruh desa yang bisa bergerak segera bergegas. Obat ajaib Dr. Chen sudah siap lagi. Ngapain lambat-lambat? Kemarin tidak sempat dibahas. Sakit selama 3 hari. Aduh, baunya cukup menyengat. Ayo lari. Oh sayang. Sistem, bagaimana kamu bisa menjadi nyata? Lihat kamu hidup enak sekali.
Aku datang untuk mengingatkan reputasimu. Yang kamu kumpulkan adalah sumber daya peningkatanku. Kakak khawatir. Bukankah sedang mengurusnya? 400 plester. Untung bersih 4.800 reputasi. Cukup untuk 10 kali undian berturut-turut. Tapi kamu kok semakin terasa seperti manusia ya? Semakin banyak reputasi. Kekuatan saya semakin kuat. Sekarang sudah bisa menyentuhmu. Aku datang duluan. Belajar dari mana semua ini? Semua antri ya. Antri. 20 sen per tempelan. Yang tidak bawa uang cepat ambil dulu. Jangan sampai menyusahkan Dr. Chen ya. Baiklah, kalau begitu jangan menyusahkan dia. Jangan meremehkan orang. Keluarga Lin kami tidak melakukan hal-hal yang gratis. Saya duluan. Uangnya ada di sini. Tolong tempelkan untuk saya dulu. Punggung saya sudah sakit, tidak kuat lagi. Jangan potong antrean. Apa kamu tidak melihat Dr. Chen sedang sibuk? Hai. Aku juga mau. Bagus, reputasi saat ini sudah naik menjadi 5.738. Meskipun belum terjual habis. Tapi hari ini ada beberapa dari regu sebelah yang datang. Asal dipromosikan. Nanti tidak perlu khawatir soal reputasi lagi. Xiao Chen, ini uang untuk plesternya. Totalnya 12 yuan 20 sen. Kamu klik sekali, lihat apakah sudah benar. Di sini, Kapten Paman. Mulai sekarang, semua plester dari rumahmu saya tanggung. Oh, ini sangat bagus. Hahaha. Dr. Chen. Bisakah kamu mengajariku belajar pengobatan Tiongkok? Ah. Maaf ya. Saya minta maaf atas ketidakberesan dan keraguan-raguan sebelumnya. Kamu benar hari itu. Setelah hari itu, aku kembali memikirkan kondisi kakek lagi. Dan riwayat medis dari luar negeri. Sebenarnya diagnosis dan keputusanmu adalah yang paling manusiawi. Dan paling bertanggung jawab. Jadi, jika kamu tidak keberatan, aku ingin memohon agar kamu mengajariku belajar pengobatan Tiongkok. Aku merasa, di sini terdapat banyak kebijaksanaan yang tidak bisa dijelaskan oleh pengobatan Barat. Saya bisa menjadi asistenmu. Kebetulan kedokteran Tiongkok dan Barat memiliki kelebihan masing-masing. Saya sedang meneliti bagaimana cara menggabungkannya. Nona Wei, jika Anda tertarik, saya tentu sangat menyambutnya. Hahaha. Ini sangat bagus. Hahaha. Wah, kalian sudah dengar belum? Chen Xiangyang menghasilkan 12 yuan dari plester dalam satu sore. Dan bahkan putri kepala pabrik datang untuk belajar kedokteran darinya. Apa hubungannya dengan kita? Kita harus fokus pada urusan kita sendiri, bukan? Kita semua adalah pemuda yang dikirim ke desa. Kenapa dia lebih unggul dari kita? Tidak perlu bekerja tapi masih bisa mendapatkan uang dari warga desa. Kamu setuju dengan apa yang aku katakan, kan? Mao Sheng tidak begitu hebat, kan? Kalau begitu, kita semua yang pergi ke desa harus saling membantu. Kenapa dia punya kemampuan ini tapi tidak mengajarkan kita? Iya. Kenapa tidak ajari aku? Kenapa tidak ajari kita? Ayo. Kalian berdua mau kerja ya kerja. Kalau tidak mau kerja, pulang saja. Waktunya kerja. Bukan waktunya ngobrol. Jangan bermalas-malasan di sini. Hei, penjaga. Apa pendapatmu? Begini. Ah. Ini tidak baik, kan? Ini. Semua adalah pemuda yang pergi ke desa. Kenapa kita harus setiap hari menghadapi tanah dan membelakangi langit? Nanti lihat saja. Kamu tinggal bilang mau atau tidak, sudah selesai. Mau. Semua sama-sama ke desa. Kenapa dia bisa senang sekali? Aduh. Apa yang terjadi dengan penjaga? Penjaga aduh. Ini kenapa ya? Dia kenapa sih? Perutnya sangat sakit. Aduh. Sudah. Kecil Gao, laksanakan. Oh. Bawa dia ke ruang kesehatan untuk mencari Xiao Chen. Baiklah. Penjaga. Bertahanlah. Saya akan segera membawamu ke ruang kesehatan. Hati-hati, ya. Lao Chen. Kamu lihat dia kenapa ini? Nadi ini sama sekali tidak terlihat seperti orang sakit. Sepertinya berpura-pura sakit. Saya akan tekan sedikit. Lihat sebenarnya sakitnya di mana ya? Aduh, sakit, aduh. Hahaha.
Ini juga sakit? Tidak benar ya? Saya salah tekan titik akupunktur ini. Ini yang mengatur ginjal. Aduh, ini nggak sakit. Tempat lain juga sakit. Tidak benar, ini juga sakit, itu juga sakit. Pagi tadi kamu makan apa? Aku nggak makan apa-apa. Aku bilang, Lao Chen, kamu benar-benar bisa nggak sih? Cepat sembuhkan aku. Aduh, sakit banget. Tidak benar, Lao Chen. Kamu cepat lihat dia jadi seperti apa. Sakitnya sudah tidak tertahankan. Ah, dia sebenarnya sakit apa sih? Aduh. Ah, Lab. Jangan tiru. Jangan ikut campur. Aduh, 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 ah. Jangan teriak, saya segera beri kamu suntikan. Nanti tidak sakit lagi. Dokter bodoh ini. Belum lihat aku sakit apa sudah suntik. Aduh, sakit banget. Satpam, Satpam, ada apa? Cepat lihat. Apa kamu bisa? Lihat saja, orang lain sudah sakit parah. Satpam, bersihkan jalan. Bukan, kamu tidak bisa. Ya hahaha. Bagaimana? Setelah suntikan ini langsung tidak sakit lagi. Chen Xiangyang. Kakiku kenapa tidak bisa digerakkan? Apakah kamu malah membuat kondisiku jadi lebih buruk? Suntikan ini aku sengaja pilih di tempat yang paling sakit. Kamu pasti salah suntik. Kamu selesai. Hari ini tidak ada 100 yuan. Aku akan laporkan kamu ke komunitas. Supaya kamu gak bisa jadi dokter lagi nanti. Benar. Aku terus memperhatikan dari sini. Aku bisa bersaksi untuk dia. Hehe. Memeras 100 yuan. Kalau kalian mau dieksekusi dengan senjata, kamu yakin mau bayar? Kalau nggak mau bayar 100 yuan juga nggak apa-apa. Serahkan resep salad itu ke aku. Kalau begitu, biarkan saja yang tersisa. Halo. Kalian berdua. Ini pasti tujuan kedatangan kalian hari ini, kan? Kalau aku tidak membayar, ya sudah, aku tidak mau bayar. Kalau begitu, berikan aku uang ganti rugi. Bagian bawah tubuhku tidak bisa digerakkan. Kamu juga tidak akan pernah merasa lega nanti. Kamu bisa coba. Kamu melakukan apa padaku? Tidak ada apa-apa, aku hanya mengobati ginjalmu yang lemah. Hari ini aku sedang baik hati. Jadi aku tidak akan memungut biaya konsultasi kalian. Cepat pergi dari sini. Baik. Tunggu saja, jangan menyesal nanti. Ayo kita pergi. Sial. Anak ini semakin aneh saja. Hei. Jarum yang kamu berikan padanya barusan untuk apa? Tidak bisa dikatakan. Hehehe. Tidak ada pasien lagi. Bersihkan sedikit, siap-siap pulang. Apakah kamu sudah menemukan tempat tinggal? Belum. Aku berencana tinggal di rumahmu. Kamu bilang apa? Tinggal di rumahku. Iya. Aku datang untuk belajar pengobatan Tiongkok darimu. Tentu saja harus tinggal lebih dekat dengan guru. Supaya mudah untuk bertanya. Lagi pula, kamu tega membiarkan aku, seorang gadis, tinggal sendiri di tempat yang asing dan tidak dikenal ini. Di rumah saya hanya ada 2 kamar. 1 kamar saya tempati. Kamar yang satunya penuh dengan barang-barang. Dan kondisinya sangat buruk. Ada ular, serangga, tikus, dan semut. Tidak masalah. Kamu akan melindungi saya. Benar kan? Guru Chen. Terserah kamu. Kalau tidak bisa mengikuti, jangan salahkan aku. Tulis di sini saja. Kalau tidak, pintu sudah aku kunci. Kecuali rusa yang menjadi roh. Kalau tidak, tidak ada yang bisa masuk. Aduh. Ada apa? Dia. Haha, tidak apa-apa. Itu cuma kecoa saja.
Ah, Dokter Xiao Chen. Apakah kamu di sana? Dadaku terasa sesak. Sangat sesak. Kalau ada yang mengetuk pintu, bagaimana? Tidak apa-apa, kita punya hubungan yang jelas. Tak perlu takut, pakailah bajumu. Saya keluar sebentar untuk melihat situasinya. Dokter Xiao Chen. Saya dengar suara air. Kamu tidak tidur, kan? Datang. Ah, hidungmu ini. Kamu menyembunyikan wanita di dalam rumah. Tidak, aku baru saja mandi. Benarkah? Sampai malam sekali datang mengganggumu. Tiba-tiba aku merasa sangat cemas. Takut sendirian. Jadi aku berpikir untuk datang mencarimu. Ah. Dokter Chen. Kenapa bau di ruanganmu berbeda dari sebelumnya? Tidak seperti bau obat. Lebih mirip bau parfum yang biasa dipakai oleh gadis-gadis kota. Ternyata di ruangan Dokter Chen ada yang disembunyikan untuk mengajar. Tidak heran saya bilang kenapa hari ini kamu begitu acuh tak acuh kepada saya. Bagaimana bisa begitu? Dokter Xiao Chen. Sudah tersebar di pabrik. Katanya putri direktur hari ini ingin datang untuk belajar. Kamu tahu maksud hati kakak ipar. Kakak ipar tahu saya tidak layak untukmu. Tapi jangan lupakan kakak ipar. Bagaimana keadaan pasien? Apa yang terjadi? Ini lagi. Bertabrakan tidak akan rusakan. Saat aku bekerja juga tidak pernah seheboh ini. Apa yang terjadi padaku? Bukankah baru saja selesai? Tidak mungkin, datang lagi sialan. Kamu ngapain sih? Kamu gila ya? Malam-malam ngapain Sui Bing? Wow. Penjaga. Kamu mimpi tentang apa sih? Aku terus-menerus seperti ini. Sudah ke toilet beberapa kali. Ini kan bagus. Ini pasti ulah Chen Xiangyang. Dia terlalu kejam. Dia ingin menghancurkanku. Apa hubungannya dengan Chen Xiangyang? Kalian berdua kemana saja? Duduk saja, tidak ngapain-ngapain. Mau bilang apa saja terserah. Suka-suka kamu, matikan lampunya. Besok masih kerja. Sudahlah, jangan dipikirkan. Mungkin tidur sebentar akan membaik. Sialan. Sui Weibing, kamu tidak tidur semalaman. Aku sudah tidak merasakan apa-apa. Ada apa? Cepat antar aku ke rumah sakit. Hei, kamu kenapa? Lao Sui. Bangun, ada apa? Hei. Sebenarnya kemarin aku tidak melihat apa-apa darimu. Padahal kamu jelas melihat semuanya. Aku seorang tabib Tiongkok. Setiap tahun aku melakukan bekam sekitar 180 kali. Di mataku kalian semua sama saja. HMPH. Maaf. HMPH. Lao Chen. Cepat lihat dia kenapa. Ayo angkat dia ke atas ranjang. Xiao Chen. Dia kenapa ini? Darah dan energi kosong. Trombosis vena di kaki kanan. Kemungkinan karena penyakit genetik. Kalau kondisi dia begini, bahkan di ibu kota pun sulit diobati. Bukan, Xiao Chen, bisakah kamu buat dia sadar dulu?
Apa sebenarnya yang terjadi dengan Sue Ziqian? Kapten besar adalah Chen Xiangyang. Semua orang tahu itu Chen Xiangyang. Kemarin dia suntikan banyak jarum ke saya. Lalu kaki saya jadi tidak bisa digerakkan. Dan saya juga, Xiao Chen. Kenapa kamu ingin menyakiti Xiao Chen? Saya. Xiao Chen. Apa yang terjadi? Begini, Kapten. Kemarin pagi, dia dan Gao Maosheng datang ke ruang kesehatan. Mengatakan perutnya sakit. Saya pun memberinya suntikan. Dia bersikeras mengatakan saya merusaknya. Dia minta saya mengganti rugi 100 yuan. Ini bisa saya bersaksi. Xiao Emma. Panggil Gao Maosheng ke sini. Lau Gao adalah sekutu saya. Chen Xiangyang hari ini benar-benar jatuh ke tangan saya. Hari ini, di depan semua orang. Saya akan mengungkapkan bahwa kamu ini dokter palsu yang tidak bermoral. Orang yang membawanya. Kapten besar, semua ini dilakukan oleh Sue Weibing. Itu benar-benar tidak ada hubungannya dengan saya. Keluarga Lin tidak bisa menampung kalian berdua. Buddha besar ini. Bawa dia ke tempat pemakaman untuk direnovasi. Obat yang diambil kali ini cukup untuk desa selama lebih dari setengah bulan. Oh iya. Bagaimana kamu tahu orang itu berpura-pura sakit? Tidak sesuai gejala. Kalau begitu, kamu tidak akan curiga. Itu karena kamu sendiri belum pernah mengalami gejala tersebut. Tidak, aku sangat percaya diri. Gaya sombongmu cukup keren juga. Xiao Chen, aku tidak menyangka bertemu kamu di sini. Lan Jie, kenapa kamu datang? Adikku mengalami kesulitan melahirkan di rumah. Bidan sudah kabur. Cepat tunjukkan jalan. Semua bilang dokternya sudah datang. Keluarga mohon minggir dulu, ya? Kamu bisa menjelaskan? Bisa? Iya, ini persalinan sungsang sulit. Aku akan atur posisi janinnya dulu. Sisanya serahkan padamu. Ini Qigong warisan leluhur. Tenaga ibu hamil sudah sangat terkuras. Kamu pergi buatkan dia semangkuk air gula merah. Jangan tegang, kamu dan bayinya akan baik-baik saja. Sudah terlihat. Usahakan lebih keras. Ayo. Adik, tolong berusaha lebih lagi. Saya serahkan yang di belakang Wang Qing padamu. Saya keluar dulu. Baik. Dokter Xiao Chen. Istri saya bagaimana? Tenang, bayinya sudah lahir. Laki-laki. Bagus sekali, bagus sekali. Dokter Xiao Chen. Cepatlah periksa. Sepertinya bayinya tidak bernapas. Aku datang terlambat. Jangan khawatir. Biarkan aku lihat. Persalinan terlalu lama menyebabkan sumbatan di paru-paru. Sangat bagus, sangat bagus, sangat bagus. Selamat, menyelamatkan ibu hamil Kang Rulian. Menyelamatkan bayi baru lahir. Nilai reputasi Z2000. Host saat ini memiliki sisa nilai reputasi 9.359. Hanya 2.000, 2 nyawa pasti butuh 20.000, kan? Dokter Xiao Chen, kamu adalah penyelamat kami. Saya, Suda Qiang, akan bekerja keras. Tidak akan bisa membalas budi baikmu. Suda Qiang terkejut dengan keterampilan medismu. Nilai reputasi bertambah 50. Kang Rulan sangat berterima kasih padamu. Nilai reputasi bertambah 20. Sukesiu mengucapkan terima kasih padamu dengan 10 poin. Nilai reputasi bertambah 20. Song Yongliang sangat berterima kasih padamu. Nilai reputasi bertambah 20. Jumlah nilai reputasi yang tersisa untuk tuan rumah saat ini adalah 9.509. Jangan perlu berterima kasih. Kamu juga harus merawat pasangan dan anakmu. Lain kali kalau ada waktu, datang ke rumah untuk makan bersama. Kalau begitu, karena tidak ada lagi yang perlu dilakukan di sini. Aku akan pergi dulu. Ayo kita pulang dulu, aku lelah. Baik, reputasi akhirnya penuh.
Aku harus segera pulang untuk melakukan undian. Mereka berdua sedang berpacarannya. Yah, yah. Aku sedang. Hahaha. Sistem, aku mau mulai 10 kali undian. Roda besar akhirnya datang. 终于来了。 Ayo undi. Ami Gusai. Tian Ling Ling di Ling Ling. Hao Xiang Lao Jun datang menunjukkan keajaiban. Hao Hao Jin Jin. Hei, bisa buka mata sekarang. Ah. Keberuntungan cukup bagus. Beruntung mendapatkan panci penyulingan perunggu. Selain itu ada kolektor penyakit langka. Hehehe. Asalkan keluar dari istana dan menyerang, tidak rugi. Kolektor penyakit. Buat apa alat ini? Mengumpulkan setiap penyakit yang berhasil kamu sembuhkan. Dan kamu bisa menggunakannya secara bebas terhadap orang lain. Wah, kalau orang jahat yang dapat, bagaimana? Bukankah bisa membuat epidemi tanpa batas? Memanfaatkan penderitaan orang lain. Aduh, hati-hati menggunakannya. Dandang peleburan perunggu. Dengan ini, pil-pil dari warisan tabib suci. Aku bisa coba dengan bebas. Berhasil. Hahaha, dandang ini memang luar biasa. Kekuatan obatnya naik lebih dari 20%. Satu tungku mungkin bisa dapatkan banyak reputasi. Saatnya pergi cari Direktur Xie. Sekalian coba-coba peruntungan. Hehe. Chen Xiangyang sudah siang banget, kok masih belum bangun juga. Kamu udah bangun? Aku bicara sama kamu, kok nggak jawab apa-apa? Sialan, untung aku nggak telan. Khasiat obatnya terlalu kuat. Aku nggak bisa cerna itu. Kenapa wajahmu tampak aneh seperti itu? Kamu tidak merasa tidak nyaman? Cukup pura-pura saja. Ada sesuatu tersangkut di tenggorokan, kan? Aduh, aku sudah bilang padamu untuk makan sesuatu. Jangan terlalu buru-buru. Baiklah. Iya, panas banget. Sangat panas. Kenapa kamu begitu panas? Kamu baik-baik saja. Baiklah. Dingin dan sangat nyaman. Chen Xiangyang, kamu baik-baik saja. Kamu gila. Bajingan, lepaskan aku. Aku tadi sedang menyempurnakan ramuan. Masuk sendiri ke sini. Obat apa ini? Bisa membuatmu seperti ini. Tidak habis diminum. Pil penambah energi. Aku benci kamu. Lepaskan aku. Sekarang kamu tahu. Aku benci kamu. Lepaskan aku. Kalau aku bergerak lagi, aku tidak akan bisa mengendalikan diri. Aku benci kamu. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Aku benci kamu. Jangan benci aku. Tolong selamatkan aku.
Aduh. Apa yang aku lakukan? Ah. Ah. Maaf. Tadi saya tidak bisa mengendalikan diri. Chen Xiangyang. Jangan mendekat. Saya akan tenang sebentar. Saya takut saya akan melukaimu. Sebenarnya, dia seperti itu tadi. Sepertinya saya juga tidak begitu menganggapnya. Ini benar-benar kacau. Nah. Kalan, kenapa kamu datang? Kebetulan lewat untuk ambil obat kaktus. Ini 100 yuan. Total ada 50 batang. Baik, aku langsung ambilkan obatnya untukmu. Dokter Xiao Chen. Mereka semua bilang obatmu bagus. Saya susah tidur, boleh saya makan ini? Boleh, pil ini memang untuk menguatkan yin dan yang. Selain itu juga bisa memperbaiki tidur. Ngomong-ngomong soal menguatkan yin dan yang. Dokter Xiao Chen, bisakah Anda membantu saya memeriksa? Bagaimana kondisi pemulihan tubuh saya? Boleh, saya akan periksa nadi Anda dulu. Ya. Pemulihannya sangat baik. Sekarang denyut nadinya kencang dan halus. Jauh lebih baik dibanding sebelumnya. Tapi, mengapa belakangan ini saya selalu bermimpi aneh? Mimpi apa? Saya selalu bermimpi tentang... Saya selalu bermimpi tentang... kamu. Kepala Kang, tolong jaga sikapmu. Jaga sopan santun. Dokter Xiao Chen, kamu tidak seperti biasanya. Tidak seberat mulutmu bilang. Ini kan ruang perawatan. Orang bisa datang kapan saja. Tirai itu kan sudah ditutup. Lagi pula, kamu harus periksa langsung hasil pengobatanku. Apakah benar seperti yang kamu bilang? Kau sebenarnya mau apa? Mimpinya terlalu samar, aku rasa. Obatmu cuma mengobati gejala, bukan akar masalah. Tolong kalahkan aku lagi. Bahkan tak perlu sentuh aku, sayang. Jangan. Xiao Chen datang. Hahaha, cepat duduk. Aduh. Kepala Departemen Ji, hei. Ini khusus saya buat. Obat untuk masalah ketidakmampuan di ranah pria dan wanita. Selain itu, konsumsi jangka panjang juga bisa memperbaiki tidur. Meningkatkan daya tahan tubuh. Wah, kalau saya makan ini, apakah akan efektif? Pasti efektif, kok. Bukan hanya itu. Kalau dikonsumsi jangka panjang juga baik untuk tubuh. Baiklah, baiklah. Hahaha, Dokter Xiao Zhan. Kamu datang ke sini hari ini hanya untuk mengantarkan pil ini. Atau ada yang perlu kamu minta bantuan? Silakan katakan saja. Hahaha. Direktur Xie, saya memang datang khusus untuk mengantarkan obat ini. Tapi jika Anda mau membantu saya untuk mempromosikannya, itu pasti lebih baik lagi. Hahaha, aduh. Tenang saja, Dokter Xiao Chen. Asalkan efek obat ini benar seperti yang kamu katakan, maka pasti tidak akan kesulitan untuk dijual. Hanya saja harganya.
Satu pil ini efeknya bisa bertahan selama 2 minggu. Dan tanpa efek samping apapun. Banyak bahan obat berharga yang digunakan di dalamnya. Harga satu pil saya tetapkan Rp2. Direktur Ji. Jika Anda bersedia membantu mempromosikan, nanti saya akan ambil semua pil Anda. Hei, bagus kan? Xiao Chen, selama efeknya bagus. Banyak orang datang minta padaku. Tentu saja, efeknya bagus. Dalam botol obat ini ada total 10 pil. Apakah untuk sendiri atau dikirimkan ke orang lain? Bisa keduanya? Kok? Haha. Aku juga akan beri satu untuk pemimpin lain. 2 hari ini dan besok pasti reputasimu akan meningkat pesat. Aduh, ya ampun. Belakangan ini kenapa kamu selalu muncul tiba-tiba? Saat kamu tidur, ada 11 pesan yang belum terbaca. Pesan apa saja itu? Shieki, Sudakiang, Anyang dan 8 orang lainnya mengonsumsi pil penambah energi. Nilai reputasi bertambah 1100. Hehe, aduh. Rasakan sensasi menang tanpa usaha ini, benar-benar menyenangkan. Saya masih punya 290 pil. Satu pil dijual Rp2.000. Total bisa dapat Rp580.000. Masih ada hampir 30.000 poin reputasi. Apalagi yang aku butuhkan. Ini hidup yang aku inginkan. Memang menyenangkan. Hehe. Lao Xie, kamu dapat pil ini dari mana? Masih ada tidak? Siapa yang membuatnya? Aku merasa seperti kembali ke usia 25 tahun semalam. Berhenti. Karena kalian semua datang untuk pil kesehatan ini. Maka bayar dulu. 2.000 per butir. Tidak boleh kurang 1 sen pun. Aku mau 5 butir. Aku mau 10 butir. Aku juga mau. Aku juga mau. Baiklah. Aku daftar dulu ya. Tapi aku ingatkan, Xiao Chen sudah bilang, pil ini bukan untuk kalian makan seperti permen. Sebulan cuma 2 butir. Jangan sampai nanti kalian kena masalah karena makan berlebihan. Jangan salahkan aku kalau aku tidak mengingatkan kalian. Tenang saja, Pak Xie sudah tahu apa yang harus dilakukan. Ayo. Iya. Di sini saya juga mau 5 butir. Saya juga mau. Saya mau 10 butir. Saya. Pak Dekan Xie, buru-buru mau kemana? Baik, saya akan ke Linjiawan cari Chen Xiang yang beli obat. Obat apa? Bahkan di tempatmu, Pak Dekan Xie, juga tidak ada ya. Itu memang kesalahan yang dia buat sendiri. Aku mengerti. Haha. Kebetulan aku mau ke Linjiawan cari Kapten Lin. Aku gantikan kamu saja. Baiklah. Kebetulan aku masih ada beberapa pasien sore ini. Oke deh. Kalan, kok kamu datang? Lewat sini mau ambil obat untuk Xian Rensang. Ini 100 yuan. Totalnya 50 butir. Baik, saya akan segera mengambilkan obat untukmu. Dokter Xiao Chen. Mereka semua bilang obatmu ampuh. Saya susah tidur, bolehkah saya meminumnya? Boleh. Pil ini memang untuk menyehatkan yin dan yang. Dan juga bisa memperbaiki tidur. Berbicara tentang menguatkan yin dan menambah yang. Dokter Xiao Chen, bisakah kamu membantu saya memeriksa bagaimana pemulihan tubuh saya? Sejauh ini. Bisa? Saya akan periksa nadimu dulu. Pemulihanmu sangat baik. Nadi sekarang terasa kencang dan licin. Jauh lebih baik dari sebelumnya. Tapi, kenapa akhir-akhir ini aku sering bermimpi aneh? Mimpi apa? Aku selalu bermimpi. Aku selalu bermimpi. Tentang kamu. Kepala stasiun Kang, tolong jaga sikap. Jaga sikap. Dokter Chen, kamu tidak seberat mulutmu bilang jaga sikap.
Ini kan ruang pemeriksaan. Seseorang bisa datang kapan saja. Kan tirainya sudah ditutup. Lagi pula, kamu harus periksa sendiri efek pengobatan saya. Apakah benar seperti yang kamu katakan? Sebenarnya kamu mau apa? Mimpinya terlalu nyata, aku pikir. Ah. Obatmu hanya mengatasi gejala, bukan akar masalah. Kamulah obatku sesungguhnya. Obatnya sudah saya ambil. Kalau berguna, saya akan kembali lagi. Wajah wanita memang bisa berubah sangat cepat. Hei, Dr. Xiao Chen, hei. Apakah kamu bisa menyembuhkan infertilitas? Ini tergantung kondisi spesifik orang yang bersangkutan. Sudah periksa ke rumah sakit. Sudah diperiksa dan dikatakan masalahnya ada di pihak wanita. Sepasang muda berusia sekitar 20 tahun. Sudah menikah 2 tahun tapi belum juga hamil. Nanfang adalah bos pabrik obat tempat saya bekerja sama. Dia bilang selama bisa menyembuhkan istrinya, akan diberi hadiah uang tunai 500 yuan. Kalau bisa kerja sama dengan pabrik obat ini. Dan nama saya tercetak di botol obatnya. Reputasi saya. Aduh, itu luar biasa sekali. Nona Lan, saya harus melihat kondisi pasien secara spesifik dulu. Baru bisa melakukan diagnosis. Kalau begitu kamu bisa bawa orangnya ke sini dulu. Aku mau lihat dulu. Baik, aku beritahu mereka. Nanti mereka datang kapan? Aku antar mereka ke sini untuk menemui kamu. Oke. Apakah orang yang disebutkan Sister Lan ini benar-benar bisa dipercaya? Nanti malah harus minum obat lama-lama lagi. Atau mungkin tidak bisa disembuhkan juga. Chun, tenang saja. Kalau kali ini masih belum sembuh, kita tidak usah lanjut. Langsung aku peluk kamu. Maafkan aku. Kak Lan, Dr. Xiao Chen. Aku kira kamu sedang di klinik. Orang yang bicara denganmu beberapa hari lalu sudah sampai. Dokter yang begitu muda, apakah benar-benar dapat diandalkan? Lupakan, tidak bisa. Jangan sampai merusak muka Lanjie. Baiklah, mari kita masuk dulu. Xiao Chen. Ai Jun. Xiao Chen, perkenalkan kalian berdua. Ini adalah Xiao Chen. Chen Xiangyang, jangan lihat dia yang muda ya. Kemampuannya dalam medis sangat hebat. Xiao Chen, ini 2 rekan kerjaku. Yang Ai Jun dan istrinya Emma Xiaon. Silakan duduk dulu. Halo Chen Xiangyang. Rekan, terima kasih atas bantuannya. Saya akan memahami situasinya dulu ya. Kalian sudah menikah berapa tahun? Lebih dari 2 tahun, hampir 3 tahun. Berapa sering kalian berhubungan suami istri? Biasanya sekitar 3 atau 4 kali seminggu. Kadang-kadang 5 atau 6 kali. Jangan malu-malu. Saya seorang dokter. Di mata saya, hanya ada pasien dan kesehatan. Apakah kalian sebelumnya pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit besar? Bisa tunjukkan hasil pemeriksaanmu kepada saya. Mimin jelas tidak ada masalah apa-apa. Apa yang sebenarnya terjadi? Dr. Chen bisa mengobati tidak? Dari hasil pemeriksaan, kalian tidak bisa hamil. Penyebab utamanya adalah gangguan hormonal pada wanita. Gangguan hormonal ini seharusnya cukuplah mencari seorang dokter TCM untuk mengobatinya. Apakah kalian sebelumnya tidak mencari dokter TCM untuk mengobati tubuh? Ada, istri saya sering minum obat TCM. Semua dokter TCM sudah pernah dilihat. Saya sudah mencoba semua ramuan dan obat tradisional. Saudari, silakan masuk. Saya akan memeriksa nadi Anda terlebih dahulu. Nadi Anda terlihat normal. Hanya ada ketidakseimbangan hormon. Kondisi Anda kemungkinan besar disebabkan oleh insomnia. Tidak bisa tidur yang menyebabkan ini. Itu tidak seharusnya terjadi. Jika istri saya tidak ada masalah kesehatan, mengapa kami selalu tidak bisa hamil? Aku sebelumnya dengar kepala kantor Kang bilang, apakah kamu juga pernah melakukan pemeriksaan di rumah sakit? Apa maksudmu? Maksudmu apakah masalahku? Aku dan istriku sudah diperiksa di rumah sakit rakyat kota. Dokter bilang aku sangat sehat. Dokter bilang aku malah lebih sakit.
Kawan, jangan buru-buru, pemeriksaan belum dilakukan. Kamu langsung bilang tanpa pemeriksaan bahwa tidak ada masalah. Kamu benar-benar tidak mau diobati. Ah. Hai Xiao Chen. Jangan marah. Aijun terlalu terburu-buru. Kalau Aijun sudah datang, kamu biarkan dokter Xiao Chen periksa. Benar kata Lan Jie. Sudah datang ke sini. Coba lihat saja. Xiao Chen, Aijun. Dia memang terlalu terburu-buru. Jangan ikut-ikutan dengannya. Secara keseluruhan terlihat sehat, tapi... Dokter Chen, apakah suami saya tidak ada masalah kesehatan? Ah, bukan. Maksudmu kenapa geleng kepala? Katakan saja terus terang. Saya bisa menerimanya. Apa yang ditemukan Xiao Chen saat pemeriksaan? Kamu bisa langsung bilang saja. Tuan Chen Aijun. Saya dengan tanggung jawab yang besar memberitahu kamu. Alasan utama kalian tidak bisa punya anak. Itu ada pada dirimu. Jangan terburu-buru membantah. Apakah kamu ingin mengatakan bahwa tubuhmu tidak bermasalah? Saya tidak membantah hal itu. Apakah kamu tahu bahwa dalam pengobatan tradisional Tiongkok ada 5 jenis ketidaksuburan pria? Jika langit melihat kebocoran, maka akan bocor. Tahu artinya apa? Apakah kamu sering mengalami ejakulasi dini? Memang iya. Makanya sperma kamu tidak bertahan lama. Itulah alasan utama kenapa istrimu sulit hamil. Ah, Dokter Chen. Apakah masalah saya ini bisa diobati? Kenapa sebelumnya saat periksa di rumah sakit, dikatakan tubuh saya tidak ada masalah? Bisa diobati. Mengenai yang kamu katakan, mengapa tidak ada masalah saat diperiksa di rumah sakit? Saya kira kalian pergi ke dokter barat, kan? Iya. Itu dokter barat. Karena dari penampilan fisikmu, semua fungsi tubuhmu terlihat normal. Lalu bagaimana cara mengobati kondisi saya ini? Yang Aijun sangat menghargai keahlian medismu. Reputasi bertambah 200. Ma Xiaon sangat mengakui keahlian medismu. Reputasi bertambah 200. Tang Rulan sangat mengakui keahlian medismu. Reputasi bertambah 300. Reputasi tersisa saat ini 9.651. Minum obat herbal dan akupuntur. Terima kasih banyak, Dokter Chen. Selama penyakit saya bisa sembuh. Biaya pengobatan tidak masalah. Saya akan resepkan obat untuk kalian dulu. Minum obat sesuai resep selama sebulan. Datang kembali setelah 1 minggu. Saya akan lakukan akupunktur. Satu dosis pagi, siang, dan malam. Ingat, selama masa ini tidak boleh berhubungan intim. Sekalipun tidak boleh. Ini namanya suoyang, ya. Terima kasih, Dokter Chen. Jadi kita minum obat Tiongkok selama seminggu dulu. Lalu datang lagi ke sini. Dokter Chen, berapa biayanya? Jangan bayar dulu. Tunggu sampai kalian benar-benar hamil. Baru bayar juga tidak masalah. Itu tidak bisa. Setiap hal ada aturannya. Begini saja, akupunktur sekali 54 kali itu 200. Tunggu sampai istri saya benar-benar hamil. Aku akan memberikan sisanya padamu. Kalau tidak apa-apa, kita lakukan saja seperti yang kamu katakan. Ingat, jangan sampai melakukan hubungan suami istri. Kalau tidak, obat tradisionalmu akan sia-sia. Oh, kalau begitu kami tidak akan mengganggu Dokter Chen lagi. Kami pamit dulu. Sampai jumpa minggu depan, ya. Kali ini aku sudah mengumpulkan banyak reputasi. Akhirnya bisa mulai lagi sistem undian. HMPH, sudah siap belum? Aku akan mulai stok barang. Kamu akhirnya mengejar jadwal. Hehehe. Aduh, lupa ritual sebelum undian. Kak Tongzi, beri semangat dong. Boom boom. Masuk. Berhenti. Tingkat tertinggi adalah warisan yang diberikan oleh ahli emas. Kenapa tidak ada satupun yang berwarna merah? Apa sebenarnya warisan yang diberikan oleh ahli ini? Dokter Chen, ini adalah yang terakhir kalinya.
Kan? Setelah aku akupunktur ini, apakah saya akan sembuh? Malam ini, kamu bisa langsung memeriksa hasilnya. Selamat, pasien yang Aijun telah sembuh, reputasi meningkat 300. Reputasi saat ini, 3.380. Pengumpul penyakit kini mengumpulkan penyakit pria. Dokter Chen, ini biaya konsultasi. Aduh, bukankah aku sudah bilang? Kalau istrimu hamil nanti, beritahu aku lagi. Kapanpun itu. Ah, tidak perlu. Aku percaya padamu. Perubahan tubuhku akhir-akhir ini aku sendiri yang tahu. Dokter Chen. Sebenarnya aku datang hari ini ada sesuatu yang ingin aku bicarakan denganmu. Kalau ada apa-apa langsung saja katakan. Dengar dari Kalan, kapsul penambah stamina itu kamu yang buat. Efeknya sangat bagus. Aku boleh makan. Di desa sekarang ada yang jual seharga 10 yuan. Bahkan sulit mendapatkannya. Apakah masih ada stok? Tak disangka aku jual seharga 2 yuan, sudah begitu lama. Orang lain sudah jual seharga 10 yuan, ya. Saya benar-benar tidak tahu tentang ini. Obatnya sekarang sementara habis. Tubuhmu sudah sembuh. Bisa makan, tapi harus hati-hati ya. 1 butir sebulan saja cukup. 1 butir sebulan saja cukup. Dokter Chen. Saya ingin bekerja sama dengan Anda untuk memproduksi obat ini secara massal. Kita bagi hasil 4-6. Saya 4, kamu 6. Selain itu, bahan obat juga akan memintamu untuk membeli. Kamu lihat, apakah bisa? Apa maksudmu ini? Yaitu kamu langsung membantu pabrik obat untuk mengumpulkan bahan obat. Kamu sendiri catat dengan baik. Setiap hari Senin, saya akan datang untuk mengambil bahan obat. Sekalian melakukan pembayaran. Dia memberikan keuntungan ini padaku. Pengadaan bahan obat ini bisa jadi keuntungan yang besar. Pekerjaan ini oke. Saya orang yang tidak suka berbelit-belit. Kerjasama bisa bagi hasil 37. Saya 7, kamu 3. Selain itu, saya perlu menempelkan foto saya pada kemasan botol obat, serta merek dengan tanda tangan nama saya. Resep obat ini bisa saya berikan kepada kalian. Tapi semua pil harus saya periksa. Langkah pemeriksaan rinci harus saya rahasiakan. Resep obat bisa saya berikan kepada kalian. Tapi semua pil harus saya periksa terlebih dahulu. Prosedur pemeriksaan detail harus saya rahasiakan. Inti ramuan obat harus disempurnakan kembali di tungku obat saya. Tambahan 25% efek obat ini adalah kartu as mutlak yang mengalahkan pasar. Baik, tidak masalah. Kakak ketua, ada kabar baik ingin saya bicarakan denganmu. Siang Yang, cepat duduklah. Ada apa yang baik? Pabrik obat mempercayakan saya untuk membeli sekelompok bahan obat dalam jangka panjang. Saya pikir setelah panen musim gugur, semua orang pasti sedang santai. Saya ingin tahu apakah bisa atas nama tim produksi mengorganisir semua orang untuk pergi ke gunung memetik obat. Saya akan membeli semuanya secara bersatu. Uangnya akan langsung dibagikan kepada individu. Wah, ini benar-benar kabar baik. Xiao Yang, kamu adalah bintang keberuntungan kita di Linjiawan. Hahaha. Halo. Perhatian semua. Mulai hari ini, keluarga Chen Xiangyang mulai menerima berbagai bahan obat. Selanjutnya, kami akan membacakan harga pembelian berbagai bahan obat. Akar strawberry 1,5 sen per jin. Wah, banyak sekali biji jujube asam ini. 1,8 sen per jin. Aduh, 1,8 sen, aduh. Begitu, aduh. Biji jujube asam itu. Di lembah belakang bukit kan banyak sekali. Tahun-tahun sebelumnya cuma membusuk di tanah, tak ada yang mau, aduh. Masih diam saja, ngapain? Cepat pulang ambil keranjang, bawa ke gunung. Kalau terlambat, keranjangnya sudah habis. Cepat, cepat. Aduh, bagus sekali. Ayo cepat, cepat. Aduh, cepat pergi, cepat datang. Aduh, cepat pergi, cepat. Siang Yang, kamu tidak melihatnya. Wah, desa kita ini. Kecuali yang tidak bisa bangun dari ranjang, semua sudah datang. Benar, orang-orang dari tim sebelah. Semua sudah mencium baunya dan datang. Wah, ini pertama kali saya melihat di gunung kita seperti sedang pasar malam. Hahaha. Totalnya 41 jin. 7 yuan 3 jiao 8 fen. Paman, silakan dipegang baik-baik ya.
Tunggu sampai mobil pabrik obat Yao datang. Anda bisa langsung mengambil uang dengan struk ini. Terima kasih ya, Dokter Xiao Chen. Tahun ini saya sudah lebih dari 50. Sehari paling banyak dapat 8 sen. Tidak menyangka saya sibuk seharian ini. Saya sudah bekerja lebih dari 10 hari. Hahaha, jangan terlalu senang, nanti malam tidak bisa tidur. Tidak bisa tidur, malam-malam naik gunung ambil jujube asam. Hahaha, baiklah hahaha. Ucapan terima kasih dari Linta Iji. Nilai reputasi bertambah 15. Penghormatan dan terima kasih kolektif dari warga desa. Nilai reputasi bertambah 288. Total nilai reputasi saat ini 7.888. Reputasi ini naik lebih cepat dari yang diperkirakan. Tunggu sampai pil suplemen resmi diluncurkan. Reputasi pasti akan terus mengalir deras. Kalian lanjut dulu. Aku akan pulang dan mengumpulkan 2 karung lagi. Oke. Hei. Aku juga harus masuk ke gunung. Mencoba seberapa hebat warisan bahasa binatang itu. Ini saja, tidak bisa maju lagi. Kalau maju lagi itu wilayah monster tua itu. Sekarang masih terlalu dini untuk mengganggu mereka. Makhluk kecil ini cukup ribut ya. Pas sekali. Coba lihat mainan baru saya ini ampuh atau tidak. Yes. Lihat apa sih? Belum pernah lihat wanita cantik ya? Percaya atau tidak, aku akan menarikmu ke atas. Hahaha. Astaga. Masih saja gagap ya. Bicara pun tidak lancar. Kamu juga cukup pemarah ya. Manusia, kamu bisa mengerti apa yang aku katakan. Aku tidak hanya bisa mengerti. Aku beritahu kamu. Keahlianku membuat yakitori juga luar biasa. HMPH. Mau coba nggak? Jangan. Bro, aku salah. Dagingku keras, nggak enak dimakan. Ingin selamat hidup. Kalau begitu, beritahu aku dengan gampang, ada apa saja yang bagus di sekitar sini. Ada. Di depan ada sebuah gua. Di dalam gua ada ginseng. Umurnya pasti cukup tua. Hampir jadi roh. Nenek buyutku juga pernah tinggal di sana. Baguslah kamu paham. Kalau kamu berani menipuku, nanti aku akan ambil semua sarang burung pipit di hutan ini. Semua sekali. HMPH, tidak berani menipu. Tapi, sepertinya di dalam gua itu, ada sesuatu yang besar yang sepertinya akan segera bangun. Hehehe. Dapat untung besar benar. Penampilannya. Aura ini, hehe. Sayang, manis ya. Hehe, sayang jangan takut ya. Jangan takut sakit ya. Kakak akan carikan villa besar di atap. Bawa kamu pulang ya. Astaga, siapa mulutnya bau banget sih? Berabad-abad nggak gosok gigi ya? Oh. Aku menjaga selama 10 tahun. 10 tahun tidak berani menjilat sedikit pun ginjal yang berharga ini. Kakak harimau, tenanglah. Tolong tenang. Mari kita bicarakan dengan baik. Aku bilang, ginjalmu ini. Aku menjaga selama bertahun-tahun. Adalah untuk memperbaiki tubuh agar bisa melahirkan anak harimau. Aku tidak percaya, harimau harus meneruskan keturunan. Tidak bisa langsung berhadapan. Harus cerdik. Sungguh licin dan mengkilap. Bulu yang berkilau dan bokong yang seksi. Sekarang juga. Ayo lari. Ibu saya yang terkasih. Paru-paru rasanya mau meledak. Sialan, kena tendang. Sayang, labu. Cepat keluar. Aku bisa tahan. Penyakit apa ini? Tidak peduli, pusing, nyeri dada, jantung berdebar, kaki patah. Kembang api keberuntungan mencari ibu. Hahaha. Lari, terus lari. Nak kecil,
Aku masih bisa mengalahkanmu. Hei. Hahaha. Meningkatkan tulang dan vitalitas, menambah darah. Suplemen besar untuk kesehatan. Hehehe, semua barang bagus. Hari ini aku pasti akan kaya. Hehehe. Gemuruh. Ling Husu. Rong Hugu. Mencuri ginseng. Resep obat lupa memang luar biasa. Energi, semangat, dan darah bersatu. Berikan aku dan. Oh. Aha. Pil pembuatan otot dari biji-bijian sudah jadi. Kalau lewat, jangan sampai kelewatan. Ayo lihat-lihat. Patah tulang jadi otot. Dengan keberanian sebesar itu. Mungkin dari penipu jalanan mana nih? Obat ini berkilauan merah. Tidak seperti berbohong. HMPH, pura-pura sakti dan aneh-aneh. Apakah bisa dibandingkan dengan salah patah dari Master San di Bai Chao Tang? Siapa bilang orang biasa? Berani mengaku bisa menyambung tulang yang patah. HMPH. Hahaha, cedera otot dan tulang butuh 100 hari. Itulah hukum alam. Aku sudah diam tentang hal ini selama 20 tahun. Salep penyambung tulang pun hanya bisa mempercepat setengah hari. Kau, si pil tanah liat, berani membual di sini. HMPH. Apakah kau pil tanah liat atau pil ajaib? Coba saja, nanti juga tahu. Benar-benar seperti anak sapi yang tidak takut harimau. Baik. Kemarin ada saudara yang bertengkar dan terluka kakinya. Hari ini aku akan beradu denganmu. Sangat nyaman, benar-benar tidak sakit lagi. Sudah. Aduh. Sudah. Master San dengan tangan ajaibnya menyembuhkan kembali. Lihat efek pengobatannya sungguh luar biasa. Kamu sudah bertahun-tahun mengalami patah tulang kaki. Apakah saat cuaca mendung dan hujan rasanya sakit luar biasa? Benar? Iya. Kaki ini juga diselamatkan oleh Master San. Sayangnya, tidak bisa digunakan lagi. Hari ini aku akan buat kamu sembuh seperti semula. Suara orang ini terdengar sangat muda. Tapi suaranya begitu percaya diri. Apakah dia benar-benar punya kemampuan luar biasa seperti itu? Omong kosong. Kalau saja bisa mematahkan tulang dan menumbuhkan otot. Bukankah itu seperti dewa? Aku rasa kamu tahu sendiri bahwa kamu tidak bisa menyembuhkannya. Omong kosong dan gejala gila. Minumlah ini. Minumlah dan lihat dia bermain trik apa lagi. Sangat nyaman. Ayo. Obat ini sedang membentuk kembali tulang lama. Wow, benar-benar. Baiklah, berdiri dan coba. Ah iya, dia sudah berdiri. Sudah berdiri. Benar-benar berdiri. Sudah berdiri. Bagaimana mungkin penyakit yang begitu parah bisa sembuh? Kaki ini tidak sakit lagi. Kaki ini sepertinya dari. Seolah tidak pernah terputus. Keterampilan medis Anda diakui secara mendalam. Nilai reputasi bertambah 200. Keterampilan medis Anda diakui secara mendalam. Nilai reputasi bertambah 200, hebat sekali. Inilah efek yang saya inginkan.
Wow. Hebat, hebat, hebat. Saya mau alat pematah tulang ini. Saya mau. Aku mau, aku mau. Hei, aku mengatakannya dulu. Aku mau, aku mau. 3 biji, harga tertinggi menang. 500, 700, 900, 1000, 2000, 2005. Aku 1,5 juta. Jangan berebut denganku. Aku mau, aku mau. Aku mau, aku mau, aku mau, aku mau. Direktur pabrik. Ini tentang kondisi terbaru dokter Chen Xiangyang. Kesempatan hidup tulang patah. Dia ternyata begitu hebat. Tapi saat dia merawat ayahku dulu, jelas. Apakah dia tumbuh begitu cepat? Apakah akhir zaman King masih ingin kembali akhir-akhir ini? Nona terus mengomel. Obat dari rumah dokter. Chen belum selesai dipelajari. Aduh, benar-benar perempuan dewasa tak bisa ditahan lagi. Sebenarnya, pil suplemen yang sedang populer belakangan ini juga di bawah nama Chen Xiangyang. Anda akan pergi ke ibu kota dalam beberapa hari untuk memberinya penghargaan. Apa mungkin Chen Xiangyang benar-benar adalah naga sejati yang tersembunyi di perairan dangkal? Lihatlah. Inilah mesin pencetak uang kita. Bekerja 24 jam dengan 2 shift. Mesinnya sudah mulai mengeluarkan asap. Rasa pencapaian yang nyata seperti ini. Dan perasaan penuh keajaiban yang mengalir. Lebih menggairahkan daripada sekadar naik level. Penghormatan dari pekerja A. Reputasi bertambah 5. Kekaguman dari pekerja B. Reputasi bertambah 5. Produksi massal pil penambah stamina iga kambing agar watt. Pengaruh meluas. Reputasi bertambah 1000. Wow. 100.000 yuan dulu pun aku tak berani membayangkan. Ini baru pembayaran terakhir saja. Sistem periksa reputasi saat ini. Reputasi total saat ini 258.800. Sial, 250.000 buat latihan seumur hidup. Tak akan dapat sebanyak ini dari reputasi. Ternyata teknologi dan kekuatan adalah kekuatan utama produksi. Hahaha. Sungguh menyenangkan, benar-benar menyenangkan. Ini baru permulaan. Hehe. Kali ini aku, Chen Xiangyang, benar-benar sukses. Oh ya, sistem. Aku mau undian. Sekarang kamu punya banyak artefak suci. Apakah ingin melakukan 100 undian sekaligus? Bonus hadiah langkah undian 10% loh. Harus undi. Hari ini kita juga jadi orang kaya. Hehe. Selamat mendapatkan hadiah putih X24, hadiah biru X16, barang emas X8, hadiah merah X2. Wah, sistem, tingkat keberhasilanmu ini luar biasa. 100 kali tarik baru dapat 2 merah. Merah adalah tingkat tertinggi yang bisa saya identifikasi saat ini. Tapi bukan batas dari kedua benda ini. Maksudmu apa? Apa kamu mengatakan? Cairan pengumpul energi kuno. Hanya dengan 1 tetes bisa membersihkan otot dan tulang. Membentuk ulang akar dan tulang. Pil kebangkitan 9 putaran. Pil yang matang dalam 9 putaran. Mengubah takdir melawan langit. Bahkan jika nyawamu tergantung seutas benang. Bisa juga menarikmu kembali dari ambang kematian. Artinya, pil Jiusuan Juhun ini memiliki benda ajaib seperti itu. Setara dengan mendapatkan nyawa tambahan. Hahaha. Benar-benar berhasil membeli pil penambah stamina. Kamu yakin mau sebanyak itu? Sekarang 1 butir sudah naik sampai 10 yuan. Botol ini aku kasih harga murah untukmu. 44.
Sial, setelah menikah semakin tidak beres saja. Kalau Chunhua tahu, muka gue mau taruh di mana coba? Obat ini gak mungkin gak ampuh kan? Bodoh banget kalau obat ini gak ampuh. Bisa dijual 10.000 per butir. Kalau kamu gak mau, masih banyak yang mau kok. Aku mau, aku mau. Udah bilang aku mau kasih kok. Bagaimana Chen Xiangyang bisa menjadi orang yang menggantikan saya ke desa? Orang yang tidak berguna. Bagaimana dia bisa? Bagaimana dia bisa membuat obat seperti ini? Kamu. Haha, aku benar-benar tidak menyangka. Anak kecil Xiangyang ini mulai menonjol. Kapsul penambah nutrisi ini terkenal luar biasa. Susah mendapatkan satu obat ini. Kamu tidak tahu siapa Chen Xiangyang ini. Dia tidak bisa membuat satupun suara yang berarti. Aku lihat deh. Dengan penampilannya yang payah itu. Bisa-bisanya dia membuat obat ajaib ini. Siapa tahu. Dari mana dia mencuri resepnya? Mungkin cuma beruntung saja. Lau Chen, bangunlah. Ilmu kedokteran yang dia punya itu kan kamu yang mengajarinya. Coba kamu periksa hati nuranimu. Dengan sedikit ilmu yang kamu ajarkan, bisa menghasilkan obat ini. HMPH, kalau bukan karena aku yang mencari bantuan dan memberi hadiah. Apakah posisi wakil dekanmu bisa bertahan? Untuk hal yang kamu sendiri tidak bisa lakukan. Apa alasan Chen Xiangyang? Obat ini efeknya aneh. Aku memang tidak bisa membuatnya. Aduh. Masalahnya ada di sini. Dia pasti tidak lewat jalan yang benar. Mungkin dia menggunakan semacam obat harimau atau serigala. Siapa tahu. Menggunakan obat yang sangat berbahaya. Menguras energi dan darah seseorang. Hanya untuk mendapatkan efek yang instan. Ini sangat merugikan orang. Aduh. Setelah kamu bilang begitu, aku jadi ingat. Dengar-dengar, pil tonik ini baru terkenal 2 atau 3 bulan. Sekarang sih tidak masalah jika dimakan. Tapi bagaimana jika dimakan selama setengah tahun? Setahun kemudian, bagaimana jika ada masalah? Nanti kita akan selidiki. Kau adalah ayah kandungnya. Dan juga pemimpin rumah sakit. Keluarga kita bisa hancur karenanya. Ya ampun. Chen Zicheng, kau dengar tidak? Anakmu ini benar-benar ingin mencari masalah. Dia bahkan menyeret seluruh keluarga kita untuk ikut terpuruk. Aku bilang padamu, jika kau tidak segera menyelesaikannya, aku mau cerai darimu. Terserah kamu saja, urus sendiri. Anak durhaka ini malah buat masalah. Aku tidak akan memaafkannya. Ayo, Chen, aku mau bagikan sesuatu bagus buatmu. Hehehe. Pil penguat daging kambing aromatik. Sekarang di pasar gelap harganya sampai 15 yuan per biji. Bahkan sampai rebutan. Dengar-dengar ini sangat hebat. Wah, lihatlah, orang yang membuat obat ini dan kamu sebangsaan. Ini pasti keluargamu, kan? Lau Ma, buang obat ini segera. Jangan pernah meminumnya lagi. Tidak boleh satu tetes pun. Kenapa? Efek obat ini sangat terkenal dan bagus banget. Obat ini bukan sembarang orang yang buat. Justru dibuat oleh anakku yang nakal dan tidak belajar. Yang aku buang ke desa dan aku ubah jadi anakku. Dia punya kemampuan sejauh apa? Sebagai ayah, saya pasti tahu. Aduh, anakmu. Oh. Obat ini sama sekali tidak punya kemampuan seperti itu. Obat ini meskipun terlihat ajaib dalam jangka pendek. Dalam jangka panjang, pemakaian terus-menerus pasti menyebabkan kerusakan organ. Pengurasan energi vital. Akibatnya sangat buruk. Ini adalah racun. Aduh, ampun deh. Hampir saja. Ini saja aku sudah memberi beberapa. Bos memuji sampai ke kuda. Aduh, Pak Bos. Segera pulang sekarang. Sembunyikan pesan ini secara diam-diam. Katakan bahwa obat ini asal-usulnya tidak jelas. Ada risiko keamanan yang serius. Hanya satu orang yang bisa diberitahu. Kamu sedang menyelamatkan orang. Aku juga harus segera kembali. Untuk menghentikan anak durhaka ini agar tidak merugikan orang lain. Baiklah, baiklah, baiklah. Aku akan pergi sekarang. Aku akan pergi sekarang. Aduh, Xiangyang. Kali ini kamu benar-benar salah. Bos, kami pergi dulu. Selamat tinggal. Selamat tinggal, selamat tinggal, selamat tinggal. Bos, selamat tinggal. Selamat tinggal, bos. Hati-hati ya.
Perhatikan keselamatan. Aduh, Siang Yang. Situasinya tidak baik. Sekarang di ibu kota mulai terdengar kabar. Mengatakan bahwa pil tonik kita adalah obat palsu. Efeknya semua berasal dari obat kuat yang dipaksa. Dikatakan pasti ada efek samping. Apakah ada kasus masalah akibat obat palsu? Tidak ada yang aneh. Yang aneh justru di sini. Tidak ada satupun orang yang mengalami masalah setelah makan. Semua hanya mempertanyakan tanpa bukti. Fokus tanggung jawab utama tetap ada padamu. Katakan bahwa kamu terlalu muda. Sama sekali tidak mungkin memiliki keterampilan medis yang begitu baik. Mereka meragukan apakah kamu menggunakan resep radikal yang merugikan. Sehingga membuat efek obatnya begitu baik. Ya. Begitu mencurigakan. Ini terlihat seperti ada yang sengaja menargetkan saya. Saya juga merasa aneh. Siang Yang, pikirkan baik-baik. Belakangan ini, apakah kamu menyakiti siapapun di ibu kota? Sepertinya tidak ada. Tapi minggu depan saya kebetulan pergi ke ibu kota untuk menghadiri acara pemberian penghargaan. Kalau begitu, kamu bisa tanya sama ayah saya. Dia punya koneksi di ibu kota. Mungkin bisa mencari tahu sesuatu. Kalau begitu, saya merasa tenang. Tapi jangan terlalu khawatir juga. Orang-orang di sini yang pernah pakai obat itu menganggapmu seperti dewa yang hidup. Ah, aku tahu. Orang jujur akan tetap jujur. Anda benar-benar bermoral tinggi. Tepat waktu membongkar obat palsu yang berbahaya itu. Tak tahu berapa banyak keluarga yang berhasil diselamatkan. Ah, sungguh malu. Gagal mendidik anak dengan baik. Aku juga benar-benar tidak menyangka. Anak durhaka itu demi terkenal dan uang. Bahkan berbuat apa saja tanpa ragu. Menggunakan banyak obat kuat. Sebagai ayah, aku tidak bisa diam. Melihat dia pergi dan menyakiti orang. Aku harus tampil dan menghentikannya. Membersihkan nama keluarga. Menyebarkan rumor. Mencemarkan orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ternyata dia adalah ayah kandungku. Lao Chen, jangan terlalu menyalahkan diri sendiri. Anak naga lahir dari naga, anak Phoenix lahir dari Phoenix. Ibunya yang sudah meninggal itu bukan orang yang cerdas. Tak mungkin melahirkan keturunan yang baik. Untungnya, Wei Dong kita tidak mengikuti jejak buruk. Hanya saja Chen Xiangyang sejak kecil sudah memandang rendah keluarga kita. Merasa keluarga kita merugikan dia. HMPH. Sekarang malah bikin masalah seperti ini. Aku rasa dia cuma mau menarik kita masuk ke dalam masalahnya. Benar, ayah. Kamu benar. Haha, menghina ibuku yang telah meninggal dunia. Menganggap semua usahaku sebagai balas dendam. Wajah keluargamu membuatku jijik setengah mati. Ah. Anak durhaka, masih berani datang ke sini. Kamu benar-benar ingin menghancurkan keluarga kami sampai hancur dan binasa. Baru merasa puas kalau reputasi dan diri sendiri hancur. Wah, bukankah ini penemu hebat kita? Kenapa jual obat palsu malah ketahuan? HMPH, lari cari ayahmu buat ngurusin masalahmu ya. Iya nih. Cepat bakar semua barang berbahayamu itu. Jangan buat malu di sini lagi. Ini ada apa? Kenapa sampai berkelahi? Bukankah itu Chen Xiangyang yang hari ini mau terima penghargaan? Dengar-dengar obatnya itu. Sudah hampir setahun tidak ketemu. Ini hadiah pertemuan yang kamu dan keluargamu berikan padaku. Hadiah pertemuan? Aku tidak membunuhmu karena kamu tidak berjalan di jalan yang benar. Anak durhaka yang menipu dan menyesatkan. Sudah bagus itu. Kamu kira membuat sesuatu yang jelek. Diterbitkan di koran murahan bisa langsung datang ke sini. Itu bukan ilmu kedokteran. Itu penipuan, itu jalan sesat. Apakah obat saya asli atau palsu? Ribuan pengguna obat tahu. Para juri dari panitia tahu. Adapun tentang ayah kita. Kamu bahkan tidak bertanya. Tidak melakukan penyelidikan. Langsung cepat menyimpulkan. Masih menyebarkan fitnah tentangku di luar sana. Menghina anak sendiri. HMPH. Kamu benar-benar bicara seperti itu padaku. Binatang tak beradab. HMPH. Ayah memukulmu itu sudah sewajarnya. Kamu masih berani melotot. Chen Xiangyang, cepatlah. Berlutut dan minta maaf pada ayahmu. Hentikan perbuatan jahatmu itu. Jangan buat malu di sini. HMPH, ulangi sekali lagi. Kamu menakut-nakuti siapa? Kamu pengecut. Sepanjang hidupmu cuma bisa menekan aku. Untuk meningkatkan rasa superioritasmu. Wakil Direktur Chen. Wakil Direktur Rumah Sakit Jincheng. Ternyata orang bodoh yang tidak kompeten. Tidak heran sepanjang hidup cuma bisa naik jabatan dengan mengandalkan wanita kuat.
HMPH, kamu berani sekali. Aku ayahmu. Aku membunuhmu juga adalah hal yang wajar. Pukuli dia, Chen. Biar dia tahu siapa yang berkuasa di rumah ini. Ayah, berikan dia pelajaran. Hei. Hei. Kau berani melawan. Kau sudah melawan, lepaskan. Budi baik yang telah membesarkanmu. Tamparan tadi sudah aku bayar lunas. Sekarang kita harus menghitung dengan baik. Sekarang, mematahkanmu adalah satu-satunya harapan terakhir ayahku. Mulai sekarang, aku, Chen Xiangyang, baik kaya maupun miskin, hidup atau mati, tidak ada lagi hubungan denganmu, Chen Zicheng. Ikatan ayah dan anak berakhir tanpa sisa. Jangan kira kamu bisa membuatku takut dengan cara seperti itu. Tolong, ayahku hampir tidak bisa bertahan. Apakah ada yang bisa membantu saya? Beri jalan. Saya adalah wakil direktur rumah sakit di Beijing. Biarkan saya memeriksa. Ada masalah dengan detak jantung. Tapi sepertinya tidak begitu. Lupakan saja. Pasien mengalami angina pektoris akut. Cepat siapkan nitroglicerin untuk dibawa ke rumah sakit. Tidak, tunggu. Kuku pasien kering. Nyeri saat diketuk di bawah tulang rusuk. Darah tersumbat di dada dan rongga perut. Jika salah gunakan nitroglicerin malah berbahaya. Chen Xiangyang, kamu pembuat obat palsu. Ini bukan tempatmu bicara. Hei, para pemimpin. Dia masih saja berbuat seolah-olah tidak tahu apa-apa. Mencari perhatian. Baiklah, kalau begitu. Mari kita buat taruhan. Di depan semua orang. Lihat siapa yang bisa membuat tuan tua merasa lebih baik duluan. Taruhan saja. Kalau kamu kalah, kamu harus segera mengakui obatmu itu penipuan. Berlutut dan minta maaf. Selamanya keluar dari ibu kota. Kalau kamu kalah, bagaimana? Kalau aku kalah, aku juga akan sujud di depanmu dan mengakui bahwa keahlian medisku, Cheng Zicheng, tidak sebaik kamu. Sejak saat itu, aku tidak akan berpraktik lagi. Baik. Saksikanlah, semuanya. Direktur Chen, kamu, segera lihat apa yang sebenarnya terjadi. Pasiennya adalah serangan panik mendadak, gangguan aliran darah dan energi. Perlu dulu menggunakan. Kenapa langsung parah seperti ini? Saya juga tidak tahu. Jangan dipikirkan lagi. Ini adalah hati yang tertekan dan berubah menjadi api. Menyumbat dada dan rongga dada. Kalau terus dibiarkan. Kalau pembuluh darah jantung terluka, sudah terlambat. Chen Xiangyang, berani kamu asal tusuk jarum pada orang lain. Kalau terjadi sesuatu, kamu bisa bertanggung jawab. Dr. Chen, kamu yakin? Sekarang masih ada 70%. Kalau ditunda lagi, tinggal 10%. Dokter, tolong selamatkan ayah saya. Ayah. Sudah, ada yang meninggal. Ternyata Chen Xiangyang memang menggunakan ilmu hitam. Kamu membuat orang mati karena pengobatan. Celaka sekali, Chen Xiangyang. Kamu sendiri tidak mengikuti jalan yang benar. Masih mau menyakiti orang yang tidak bersalah. Aduh, Lao Chen. Cepat pikirkan cara. Segera selamatkan orangnya. Bajingan, kamu membuat orang mati karena pengobatan. Bawa dia keluar. Bawa keluar dan tembak mati. Sudah mati, benar-benar mati. Aku sudah bilang pemuda itu tidak bisa diandalkan. Selesai, selesai. Kita kena masalah besar. Ini salahku, Chen Zicheng, gagal mendidik anak. Aku benar-benar tidak menyangka. Anak durhaka ini berani bertindak sembrono. Darah yang mengalir deras ke jantung sudah tidak bisa diselamatkan. Bahkan kalau Hua Tuo datang juga. Aduh. Jangan bergerak. Anak durhaka, sudah sampai kapan ini? Masih berani membantah. Percayalah, ini hanya darah beku. Muntahkan itu adalah hal yang baik. Meskipun dia sekarang lemah. Tapi nyawanya belum terputus. Saya akan memberikan 1 jarum lagi. Jika saya tidak bisa menyelamatkannya. Saya, Chen Xiangyang, akan mempertaruhkan nyawa saya untuknya. Dr. Chen, Anda benar-benar yakin. Suntikan terakhir.
menentukan hidup mati. Sangat sesak. Aku sesak sampai mati. Ayah, akhirnya kamu sadar. Hidup, benar-benar hidup. Tuhan, sungguh luar biasa. Benar-benar seperti Huatuo yang hidup kembali. Dr. Cheng, Anda benar-benar seorang tabib sejati. Selama ini kami salah paham tentang Anda. Saya minta maaf. Tidak apa-apa. Lihatlah, inilah seni pengobatan yang sebenarnya. Anda tidak bisa melakukannya. Tidak berarti orang lain juga tidak bisa. Pandangan sempit dan harga diri Anda yang malang. Tidak hanya hampir merenggut nyawa seseorang, juga hampir menghancurkan anak kandungmu. Mengenai taruhan itu, sudahlah, aku tidak butuh sujudmu. Aku bahkan lebih meremehkan ilmu kedokteranmu. Mengenai kalian, sebenarnya aku tidak ada urusan dengan kalian. Apakah aku sukses atau gagal? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Apakah kalian kaya atau jatuh miskin? Juga tidak ada hubungannya denganku. Saya tidak bisa memaafkan bahwa kamu demi mempertahankan otoritas yang konyol dan untuk menyenangkan keluarga baru, telah mengabaikan saya berkali-kali. Menekan saya bahkan memfitnah saya. Sikapmu sama sekali tidak layak disebut dokter. Apalagi layak disebut ayah. Mulai sekarang, kamu adalah kamu, saya adalah saya. Kita tidak akan bertemu lagi. Hari ini semuanya membuktikan. Trofi ini memang pantas untukmu. Terima kasih. Aku kalah telak. Apa selama ini aku demi ibu dan anak keluarga Su telah mengabaikan harta yang sesungguhnya? Aduh. Belakangan reputasi naiknya agak lambat. Tapi untuk sekadar ikut undian harian juga cukup bagus. Sepertinya Dongfeng 5C di toko sistem cukup bagus. Hei, anak itu, Yang Aijun, seharusnya segera mengirim uang. Chen Xiangyang, aku tidak ada. Pikirkanlah, aku ingin kamu kembali dan terus membantuku. Dr. Chen yang besar. Hidupmu tampak cukup nyaman. Dengar dari warga desa, ambang pintu klinikmu hampir diinjak-injak oleh gadis-gadis dan istri-istri muda. Dr. Chen, ini adalah buah persik madu yang baru dipetik dari pohon di rumah. Ku sengaja bawa untuk kamu coba yang segar. Hei, siapa duluan yang datang, dia yang dapat, paham. Oh, sepertinya Dr. Chen sangat sibuk dengan pekerjaannya ya. Ada yang ingin menanyakan sesuatu tentang Dr. Chen. Kenapa selalu malas-malasan? Tidak berusaha, tapi ingin naik jabatan juga. Dia siapa ya? Aku tidak peduli, aku yang datang duluan. Bersikap tidak sopan seperti apa ini? Dr. Xiao Chen, kamu tidak boleh memihak. Mereka mengambil cintamu dan uangmu. Cap dan konfirmasi. Mereka mengambil gula NU dan madu NU. Sig. Masalah yang mereka ambil. Hari-hari dewa ini. Sepertinya juga cukup mendebarkan. Mengapa orang-orang suka begitu?